Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia memanfaatkan peralatan teknis yang ditempatkan di wilayah Belarus untuk membantu mengarahkan serangan drone Shahed ke wilayah barat Ukraina. Menurut Zelensky, dukungan tersebut memungkinkan pasukan Rusia menembus sistem intersepsi Ukraina dan memperluas jangkauan serangan hingga ke pusat-pusat logistik dan transportasi strategis. Dalam pernyataannya, Zelensky menyebut peralatan yang berada di Belarus memberi keuntungan taktis bagi Rusia dalam menjalankan serangan udara tanpa awak. Dengan bantuan tersebut, operator drone Rusia dinilai mampu mengidentifikasi celah dalam jaringan pertahanan udara Ukraina dan mengarahkan serangan lebih dalam ke wilayah yang sebelumnya relatif lebih aman. Mereka melihat garis intersepsi kami dan mencoba untuk melewatinya. Mereka melakukan ini berkat wilayah Belarus dan kemampuan teknis yang diberikan Belarus, ujar Zelensky, seperti dikutip dari pernyataan resminya. Klaim Presiden Ukraina itu sejalan dengan laporan militer Ukraina yang menyebut bahwa serangan drone Shahed Rusia dalam beberapa waktu terakhir semakin terfokus pada infrastruktur kereta api dan fasilitas logistik. Sasaran utama serangan tersebut adalah jalur yang menghubungkan Ukraina dengan Polandia, yang selama ini menjadi koridor penting bagi pasokan lintas batas. Militer Ukraina menyebut, drone-drone Rusia menyerang kereta api, kru perbaikan, jembatan kereta api, serta depo lokomotif. Seluruh serangan tersebut dilaporkan menargetkan jalur kereta api Kyiv-Kovel, salah satu rute transportasi utama di Ukraina bagian barat. Kovel, sebuah kota di wilayah Volyn yang terletak tidak jauh dari perbatasan Polandia, disebut menjadi salah satu sasaran utama. Kota ini berada di persimpangan jalur kereta api strategis yang menghubungkan ibu kota Kyiv dengan wilayah barat Ukraina dan negara-negara mitra di Eropa. Menurut pejabat Ukraina, koridor Kyiv-Kovel memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran arus logistik. Jalur ini tidak hanya digunakan untuk pergerakan pasokan militer, tetapi juga untuk distribusi bantuan kemanusiaan serta pengiriman kargo komersial. Gangguan di sepanjang jalur tersebut dinilai berpotensi berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kemampuan pertahanan Ukraina. Zelensky menyatakan, perubahan pola serangan drone Rusia menunjukkan adanya penyesuaian taktik yang dilakukan Moskow. Oleh karena itu, ia telah memerintahkan militer Ukraina untuk segera menyusun langkah-langkah balasan yang sesuai guna menghadapi ancaman tersebut. Saya telah menginstruksikan pengembangan tindakan balasan yang relevan, kata Zelensky. Ia menambahkan bahwa diskusi intensif telah dilakukan di tingkat militer untuk merespons perubahan taktik penggunaan drone oleh Rusia. Menurut Zelensky, fokus pembahasan mencakup evaluasi jaringan intersepsi udara yang ada serta penyesuaian sistem pertahanan untuk mengantisipasi serangan dari arah dan pola yang berbeda. Ukraina, kata dia, berupaya memastikan bahwa sistem pertahanan udara tetap mampu melindungi wilayah-wilayah strategis, termasuk jalur logistik utama. Pihak militer Ukraina menilai bahwa penggunaan wilayah Belarus memberikan keuntungan geografis bagi Rusia. Dari arah tersebut, drone dapat diarahkan untuk menghindari sebagian sistem pertahanan udara Ukraina yang selama ini lebih terkonsentrasi di jalur-jalur tertentu. Belarus sendiri secara resmi membantah keterlibatan langsung dalam serangan Rusia terhadap Ukraina. Pemerintah di Minsk menyatakan tidak berpartisipasi dalam operasi militer Rusia dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait serangan drone. Namun demikian, Belarus mengakui telah mengizinkan Rusia menggunakan wilayah, ruang udara, serta infrastruktur militernya sejak awal konflik. Pengakuan tersebut kembali menempatkan Belarus dalam sorotan internasional, mengingat peran tidak langsungnya dinilai berkontribusi pada kemampuan operasional Rusia. Sejumlah pengamat menilai, penggunaan fasilitas di Belarus oleh Rusia menjadi salah satu faktor yang memperumit upaya Ukraina dalam mengamankan wilayah udaranya. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di negara-negara tetangga Ukraina, khususnya di kawasan Eropa Timur, terkait potensi dampak lintas batas dari konflik yang masih berlangsung. Di sisi lain, Ukraina terus menekankan pentingnya dukungan internasional dalam memperkuat sistem pertahanan udaranya. Pemerintah di Kiev berulang kali menyerukan bantuan tambahan, termasuk sistem pertahanan udara dan teknologi pendeteksi drone, untuk melindungi infrastruktur sipil dan jalur logistik penting. Hingga kini, konflik antara Rusia dan Ukraina masih menunjukkan eskalasi di berbagai sektor, termasuk penggunaan drone jarak jauh. Serangan terhadap infrastruktur transportasi dinilai menjadi bagian dari upaya Rusia untuk melemahkan kemampuan Ukraina mempertahankan pasokan dan dukungan dari mitra internasionalnya. Ukraina menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan strategi pertahanannya. Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk menjaga jalur logistik tetap berfungsi, demi memastikan kelangsungan bantuan kemanusiaan dan stabilitas nasional di tengah konflik yang berlarut-larut.